lagi ke malam setelah kuntilanak itu ngikutin kita ke hotel. Jadi pada saat sampai di hotel, kita langsung ke kamar masing-masing dan siap-siap untuk makan malam bareng, dan kita mau main kartu ceritanya di kamar yang cowok. Pas malam itu kita udah ngumpul nih berempat, ceritanya makannya udah, terus kita ngumpul berempat dalam kamar. Kita tuh selalu terbiasa setiap habis sampling kita selalu minum susu untuk netralisir, karena kan kita samplingnya dengan sampah dan air-air buangan, jadi itu racun, jadi kita harus netralisir dengan susu. Susunya itu kebetulan disimpan di kulkas di kamar gue. Karena kita udah berempat ngumpul di kamar yang cowok, gue suruh deh, Munib, ambilin dong susunya di kamar gue nih, gue kasih kunci kamarnya. Pas dia ngambil sendiri ke sana, pulang-pulang tuh orang pucet sambil lari, sambil nibret gitu lah, tunggang langgang, pucet dia. Nah, kenapa lo gitu kan? Kita udah mulai, kalau gue sih udah tahu nih pasti kaitannya kemana. Tapi yang kaget tuh yang dua orang lain. Kenapa nih gitu. Gue diliatin gitu, gue ditunjukin ini, aduh serem banget, stres. Dia langsung refer ke gue, karena dia tahu kan gue cukup peka sama hal begituan. Jadi pada saat dia ngambil susu, kebetulan kulkasnya itu kulkas yang satu pintu bawah, jadi kan jongkok, dan itu posisinya di depan pintu kamar persis. Jadi saat dia ngambil susu, itu ada yang berdiri ternyata di pintu yang masih kebuka itu, berdiri, diliatin sama genderuwo hitam itu yang biasanya ngeliatin gue kalau tidur. Tapi posisinya ini marah mukanya, jadi matanya merah, melotot. Beda kalau pada saat dia ngeliatin gue tidur kan jauh lebih ramah ya. Kalau ini kayaknya ada salah nih temen gue nih. Diliatin, ditunjukin, langsung dia lari ke kamar, bawa susu gitu. Di situ baru kita mulai horor saat dia cerita itu, mulai deh semuanya ketakutan. Semua ketakutan, kita kunci, dan kita nggak jadi main kartu. Jadinya, aduh gimana nih, kita salah di mana nih, kita salah apa? Lu udah sholat belum? Jadi pada nanyain ibadah kan. Akhirnya kita semua diam. Terus ada yang ngetok-ngetok dari pertama pintu kamar cowok-cowok ini. Logikanya jam 7:30 malam, jam 8 lah itu. Kayaknya untuk cleaning service nggak mungkin deh. Ayo coba lihat. Diintip dari bolongan pintu kan. Nggak ada siapa-siapa. Udah. Makin takut lagi semuanya tuh. Gua udah baca-baca, udah zikir-zikir ayat kursi kayak apa, zikir-zikir yang lu bisa. Ketok-ketok lagi, tok. Udah nggak usah dilihat gitu, biarin aja. Jadi kita, ya udah gue coba cairin suasana, gue ngobrol yang lain, gue nyalain TV. Jadi kita kayak, ya udah kita ngobrol aja, makan kue, makan segala macem. Karena makin mencekam kayak, aduh kayak kita nggak bisa deh pretend gini mulu, kayak pura-pura nggak ada yang serem. Matiin TV terus kita diem. Tadi kena ada apa sih gitu. Kira gue cerita lah di situ sama teman-teman gue. Jadi tadi pas Munib lagi main ayunan, ada kuntilanak dari ujung jalan setapak sungai terbang ke samping Munib. Itulah makanya gue marah, karena kan secara logika maghrib udahlah nggak usah banyak kegiatan yang tidak penting, apalagi yang mengundang makhluk-makhluk halus seperti itu. Akhirnya minta maaf lah kan temen gue, nyesel nih gue gimana ya terus kalau udah kayak gini. Ya udah mau gimana, kita lihat aja apa yang terjadi hari ini gitu. Belum kelar, ibaratnya masih fresh banget abis cerita kayak gitu. Tiba-tiba kita lagi hening, tembok belakang kepala tempat tidur itu diketok. Itu kan berarti salah dari kamar gua. Duk. Kita awalnya mikir, itu cicak. Tahu cicak di kamar mana kali, atau orang lagi ngetok-ngetok. Nggak kita gubris tuh. Tapi tetap hening dan tetap mencekam. Kayak, udah nggak beres. Diketok lagi, dok. Iseng lah saya dan satu teman saya yang cowok. Coba dengerin dari tembok gitu. Kita giniin kuping kita, langsung didok-dokin kuping. Duk. Wah, udah nih dari kamar sebelah. Nggak beres nih, udah langsung pada takut kan. Semuanya saya juga takut lah. Karena kan posisinya, saya mikirnya mereka ini orangnya awam gitu. Tiga orang awam yang belum terbiasa. Tolong jangan ganggu kita masih punya 4 hari lebih loh di sini. Dan kita juga nggak sengaja ngelakuin hal itu, namanya hilaf kan. Karena makin mencekam, lalu saya mikir, kalau kayak gini terus, nggak bisa. Karena salah satu teman saya, yang perempuan tuh udah nggak mau tidur di sebelah. Masa kita gabung tidur sama laki-laki kan nggak mungkin. Tapi malam itu akhirnya saya bilang, kita harus berani, karena kita manusia gitu. Kita punya keistimewaan lebih daripada mereka. Kita takut malah mereka yang akan makin seneng ngelihat kita takut. Ayo hadepin, kalau mau tidur bareng-bareng tidur di kamar sebelah.
Awalnya mereka nggak ada mau, saya tantangin begitu. Gila lo, nggak mungkin lah kita tidur berempat di kamar yang udah jelas-jelas pasti ada ininya kan. Ya mau gimana, nggak mau gue juga tidur di sini. Udah tidur di kamar sebelah, jangan jadi penakut kayak gitu. Nah, akhirnya saya pimpin mereka bertiga tuh, kita berempat jalan. Pas keluar pintu, jeder depan muka saya tuh si mbak-mbak itu. Tapi penampakannya udah beda, dia udah berdarah-darah. Kayak menunjukkan muka apa ya, sambil menyeringai gitu loh. Senyum serem, terus berdarah-darah. Terus hilang, pergi kayak ke atas, kayak hilang gitu. Saya langsung astagfirullahaladzim gitu, pas baru buka pintu saya langsung astagfirullah, teman saya makin takut lagi kan, udah gitu. Enggak udah nggak apa-apa, udah hilang kesana. Udah kalau mau tidur, ayo atur, lu berdua di pojok, gue berdua di sini yang main cewek gitu, pisahin kasur segala macam. Besok mandi, ya udah mandi pada bolehlah balik ke kamar kalau minta ditemenin, maksudnya biar mandinya ada temennya gitu, gampang lah diatur besok. Yang penting kita hari ini harus tidur di sini, biar kita nunjukin ke mereka bahwa kita berani. Setelah itu malamnya pas lagi tidur saya dimimpiin si genderuwo ini datang ke saya dan intinya kayak ngomong bahwa teman kamu bersalah, jangan bawa orang lain ke tempat ini. ya saya mau nggak mau di situ minta maaf, saya minta maaf karena saya tahu kapasitas teman-teman saya tidak sampai ke sana, dan alhamdulillahnya besoknya kita udah beraktivitas seperti biasa sih. Itu kejadian ekstrim yang dialamin pertama lah sama teman-teman saya, dan di situ setelah itu jadi rutin kejadiannya, tapi bukan kejadian se ekstrim itu, tapi lebih kepada kalau lagi lewat koridor ada bayangan hitam lewat, atau ada bayangan hitam yang menemani kita melewati koridor, atau ada kejadian ketok-ketok pintu hotel lagi. Tapi biasanya yang paling kaget tuh gue, karena setiap ada bayangan hitam lewat, gue kan bawa ini ya, waktu itu posisinya kalau kita mau sampling pagi tuh kita bawa kontainer, bawa banyak barang lah, jadi kaget dan gue langsung astagfirullahaladzim, refleks istighfar gitu, dan mereka udah tahu nih, berarti ada yang gangguin di koridor itu, karena kan koridor itu mau pagi, mau siang, apalagi malam, itu remang, lampunya settingannya remang, jadi cukup menyeramkan di situ, menyeramkan. Nah, mulai kejadian itu, gue udah mulai mencari tahu nih, karena gue tahu nggak mungkin ada asap kalau nggak ada api. Jadi gue mulai bertanya-tanya dan mencari tahu ke kakak Karang Taruna sih, lebih tepatnya ke warga situ. Sebenarnya dulunya apa sih hotel ini? Gedungnya dibuat apa? Atau tanahnya bekas tanah apa? Akhirnya hari itu kebetulan pulangnya kita nggak pakai taksi online, tapi kakak Karang Taruna ini nganterin kita ke hotel. Karena kita waktu itu mau jalan. Pas dianterin, di jalan gue nanya, Kak, itu hotel dulunya apa sih? Bekas apa? Gedung apa? Gedung baru kah? Atau gimana? Tanahnya itu bekas apa? Gitu. Nah, kakaknya jawab, nah di hari kelima inilah gue jadi tahu nih asal-usul hotel ini seperti apa. Jadi kakak ini ngejelasin yang sebatas dia tahu ya, karena dia juga kan umurnya paling baru 25 tahun lah. Dia bilang bahwa dulunya hotel ini adalah bagian dari pabrik tekstil yang cukup besar, di mana mengalami kebangkrutan. Nah, katanya pabrik tekstil ini tuh memang terkenal suka meminta tumbal.